Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku yang insya Allah sedang dirahmati Allah, mari kita bersyukur dalam kondisi apapun. Insya Allah syukur ini akan melahirkan kebahagiaan yang hakiki. Jadi jangan dibalik, bahagia baru bersyukur. Jangan dibalik seperti itu. Kita bersyukur untuk melahirkan kebahagiaan. Sehingga kondisi yang bagaimanapun, kalau kita masih mau mensyukuri nikmat Allah, insya Allah kita akan merasa bahagia dalam hidup dan kehidupan ini. Saudara-saudaraku yang berbahagia, yang dirahmati Allah, ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada kita semua ya. Kenapa sih kita kok repot-repot aktif terlibat di perserikatan? Apakah sudah dihitung untung ruginya? Apakah sebaiknya waktu ini kita gunakan untuk berbisnis, untuk acara-acara yang lain? Saudaraku, ketahuilah hidup ini bukan di dunia. Hidup ini bukan di dunia, dan masalah kita ini bukan COVID, bukan kemiskinan, bukan kehinaan, bukan. Muskilatuna wahidah. Saya masih teringat nasihatnya almarhum Profesor Ustadz Yunahar ketika bertemu dengan seorang syekh dari Mesir ya, namanya Syekh Nawaitu. Beliau dipenjara 25 tahun. Tapi dia katakan, mafi muskilah. Tidak ada masalah di penjara 25 tahun. Muskilatuna wahidah. Masalah itu satu katanya. Apa itu Syekh? Kalau kita besok tidak bisa masuk surga. Itu masalah. Dan dipastikan saudara-saudaraku, ketika kita calon penghuni surga, maka di dunia ini pasti bahagia. Apapun kondisinya. Naudzubillah min dzalik, kondisi terjelek pun orang itu pasti bahagia. Kenapa? Calon ahli surga itu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dia tidak punya takut dan tidak punya sedih yang berlebihan. Saudara-saudaraku, apa kaitannya dengan perserikatan? Ingat, ke surga itu bersama rombongan, bersama jemaahnya. Ke neraka juga demikian. Periksa di surat Az-Zumar 71, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Ke neraka bersama zumaronya. Di ayat yang ke-73 insyaallah Zumar itu menegaskan wasiqal ladzina taqarrabahum ilal jannati zumara. Ke surga juga bersama rombongan. Maka di perserikatan ini kita sedang mencari rombongan jamaah. Dan yang paling menakutkan saudara-saudaraku, ternyata orang yang ahli tahajud, orang yang ahli puasa sunnah, ke masjid terus menerus, puasa Daud mungkin, tapi dia tidak soleh secara sosial, orang itu terancam dari siksa Allah. Ditegaskan di surat Hud ayat yang ke-117 insyaallah Allah berfirman, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun.
Sungguh Allah itu tidak akan membinasakan suatu kaum, ya, suatu negeri secara zalim kalau penduduknya muslihun. Apa muslihun itu? Muslihun itu baik untuk dirinya, juga baik untuk yang lain. Artinya apa? Kita terlibat di perserikatan, waktu kita habis untuk ngurus umat. Itu yang namanya muslihun. Ada sebuah hadis qudsi, saudara-saudaraku, Allah itu merintah pada malaikat untuk menghancurkan sebuah negeri, sebuah kampung. Lalu dijumpai di situ ada orang yang sangat alim, sangat khusyuk, tidak pernah berbuat maksiat, tapi tidak pernah berbuat apa-apa dengan lingkungannya. Maka malaikat itu tidak berani menghancurkan lingkungan itu. Dia kembali lagi ke Allah dalam hadis qudsi itu. Dia ceritakan kepada Allah, apa perintah Allah? Hancurkan tempat itu dan dahulukan orang tadi. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita ini solihun, ya. Solihun itu hanya baik untuk dirinya, tapi tidak pernah memberikan manfaat pada yang lain. Dan ingat, ditegaskan kembali di surat Al-Anfal ayat yang ke-25. Allah berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab." Dan peliharalah dirimu dari siksa yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja. Ingat, jadi siksa Allah itu kalau turun tidak hanya menimpa yang zalim. Orang yang baik tapi tidak memberikan manfaat pada yang lain, itu juga terancam. Maka dari itu mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada kita sekalian. Mari kita tata niat. Kita ikhlaskan untuk mengurus perserikatan ini. Kita ikhlaskan untuk terlibat di aktivitas-aktivitas perserikatan ini. Dengan harapan semoga Allah takdirkan kelak ada rombongan ke surga dan bendera itu adalah bendera perserikatan kita. Di depan ada yang mimpin, di belakang adalah kita. Inilah puncak kesuksesan, dan lebih sukses lagi ketika orang-orang yang kita cintai, anak, istri, suami, nenek moyang kita bersama-sama, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, satu rombongan ke surga. Inilah puncak kesuksesan yang kita idam-idamkan. Sekali lagi, semua ini terjadi hanya karena izin Allah. Rasulullah pernah bersumpah, wallahi laulallah, demi Allah, kalau bukan karena Allah, kata Rasulullah, mahtadaina, maka kita tidak akan terlibat di perserikatan ini. Mungkin kita sedang asik dengan kegiatan-kegiatan maksiat. Wala tasaddaqna, kita akan menjadi orang yang bakhil. Wala shallaina, dan kita tidak bisa sholat 5 waktu itu tanpa campur tangan hidayah Allah. Bukan karena ilmu kita, bukan karena lingkungan kita, bukan karena sahabat-sahabat kita. Kembalikan semuanya kepada Allah, tata niat, hilangkan rasa tidak senang sama saudara-saudaranya, maafkan mereka. Insya Allah kita akan bahagia dunia akhirat. Subhanakallahum bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrum minallah, fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.